Misteri tersembunyi, mitologi Arab lebih dari sekedar jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di luar jin yang sudah kita kenal, ada banyak makhluk mitologi Arab kuno yang tak kalah menarik. Namun kurang mendapatkan sorotan. Kita akan mengungkap 5 makhluk paling misterius dan menakjubkan yang bersembunyi di balik tabir legenda Arab. Melalui kisah-kisah kuno yang kaya, terutama dari Mahakarya 1001 Malam, dan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia kita. Nah, pembahasan kita kali ini tidak jauh-jauh dari jin. Mereka ini masih satu kelompok, satu kategori sama jin. Hanya saja mereka kurang mendapatkan exposure. Jadi kurang dikenal oleh orang-orang awam. Apa saja sih makhluk-makhluk mitologi dari Arab selain jin? Jin adalah inti dari mitologi, bukan sekedar makhluk mitologi. Mereka adalah iblis. Oleh karena itu, saksikanlah terlebih dahulu. Tetapi sebelum aku masuk lebih dalam, ini adalah penapian. Mohon maaf jika aku ada salah penyebutan nama atau cerita yang aku sampaikan ini tidak sesuai dengan pengetahuan Anda yang lebih tahu. Nah, aku membawakan topik ini dengan maksud ingin berbagi ilmu. Jadi semua orang dan setiap individu dan berbagai agama, mari kita bersatu untuk pengetahuan. Ilmu ini bisa jadi sumber pengetahuan dan hiburan Anda di rumah ataupun di mana Anda berada. Jika membahas mitologi Arab kuno, orang-orang lokal Arab pada saat itu banyak yang bercerita berdasarkan dari sumber yang bisa dibilang cukup jauh ke belakang masanya, sampai ke masa lebih kuno, bahkan lebih jauh. Bahkan sebelum itu, yang dimana masanya saja tidak tahu namanya apa. Silahkan tanyakan saja kepada Dr. Pegapang. Maaf, itu adalah referensi dari One Piece. Mohon maaf, aku terbawa suasana. Nah, di samping itu, sumber yang paling umum itu diambil dari cerita tertua yang judulnya adalah cerita 1001 Malam. Ini bisa dibilang mirip seperti Poetic Edanya di Nordik. Apakah Anda sudah memiliki Poetic Edanya? Pokoknya intinya mitologi di Arab itu banyak diceritakan lagi di cerita 1001 Malam. Mitologi Arab yang akan kita bahas hari ini. Sumbernya itu bisa berasal dari macam-macam tempat, bahkan di luar Arab, lebih tepatnya Persia, Madagaskar, dan India. Nomor 1 adalah Ruh dan Anka. Ini adalah makhluk yang wujudnya berupa burung raksasa yang saking besarnya sampai-sampai gajah saja bisa diangkat olehnya. Nah kan, besar sekali, sudah seperti burung elang mengambil ikan di laut. Pokoknya semudah itu. Asal muasal makhluk ini dipercaya berasal dari Pulau Madagaskar, dan cerita tentang makhluk ini banyak sekali versinya. Tetapi yang paling terkenal adalah cerita dari 1001 Malam. Lebih tepatnya di cerita Sinbad sang pelaut. Nah, pelaut yang bernama Sinbad ini melihat penampakan ruh sebanyak 2 kali, yaitu di perjalanan dia yang kedua dan yang kelima. Jadi apa itu? Pertemuan yang pertama terjadi saat Sinbad terdampar di suatu pulau yang sangat jauh dari peradaban. Ia benar-benar terasingkan, tidak tahu ia di mana, tidak ada orang-orang, tidak ada toko ini itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, di tengah-tengah perjalanannya untuk mencari tempat yang ada peradaban, ia melihat dari jauh ada sebuah telur, tapi ini telurnya bukan telur kecil. Ini telur raksasa sekali. Nah, saking raksasanya, ia tetap datang. Ia juga penasaran, apa sih itu?
Saat jaraknya dengan telur itu semakin dekat, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap karena mataharinya tertutup oleh induk yang memiliki telur itu. Yang mana induknya ini merupakan burung raksasa yang dikenal sebagai Ruh. Ini dia, di situ si induk mendarat di dekat telurnya tanpa sadar ada Sinbad di sana. Tidak lama kemudian, induknya ini tertidur. Melihat kesempatan ini, Sinbad untuk memutuskan untuk menjadikan burungnya ini sebagai alat transportasinya untuk menuju ke tempat peradaban dengan cara mengikat badannya dengan sorban ke kaki burung ini. Nah, di pagi harinya benar saja si induk terbang dan rencana Sinbad ini berhasil. Ia benar-benar terbawa oleh si burung itu. Saat induk ini mendarat untuk mengambil makanan untuk anaknya, Sinbad langsung cepat-cepat melepaskan dirinya dan langsung bersembunyi di balik batu. Tentu saja, Sinbad berhasil sampai di tempat yang lebih dekat dengan peradaban. Tanpa si Ruh ini menyadari kalau tadi yang di kakinya ada yang ikut. Itu pertemuan pertama. Pada saat pertemuan kedua tidak semulus dengan apa yang dilakukan pada saat yang pertama. Si Sinbad sedang berlayar bersama kru dan anggotanya. Ia adalah pelaut. Melihat telur raksasa yang Sinbad sudah tahu itu punya siapa dan itu apa. Dan ia memberitahu kepada anggotanya, kalian jangan melakukan apa-apa dengan telur itu. Tidak usah membongkar atau memecahkan apapun. Lebih baik kita menjauh saja dari telur itu. Itu buruk. Buruknya mereka ini tidak mendengarkan apa kata Sinbad dan malah membongkar telur yang sebesar itu dan dijadikan makan malam. Di tengah-tengah mereka lagi makan besar, datanglah si induknya Ruh dan berujung mereka kena amukan dari si burung raksasa itu dan habis semua nyawa kru satu kapal. Kecuali siapa? Dapatkah Anda menebaknya? Sinbad. Ia berhasil kabur dan bertahan hidup 2 kali bertemu dengan makhluk yang seperti itu. Itu namanya Ruh. Kemudian ada lagi yang namanya Anka. Kenapa aku masukkan di satu kategori? Karena bentuknya juga burung. Hanya ada bedanya, Anka ini dipercaya sebagai makhluk besar yang cantik dan bagus sekali. Sampai ia dibilang versi Arabnya dari Ponik. Anka ini juga dijadikan sebagai simbol kemurnian dan kecantikan. Sedangkan Ruh dikenal sebagai makhluk yang berbahaya atau menyeramkan. Ya, jadi seperti bertolak belakang. Bisa dibilang juga kedua makhluk ini adalah gambaran dari segala sesuatu yang baik dan buruk. Itulah Ruh dan Anka. Kedua adalah Bahamut. Makhluk yang satu ini wujudnya berupa ikan. Ada yang bilang ikan, ada yang paus raksasa. Itu tergantung versi-versi lainnya. Pokoknya ia sangat besar. Sampai pada titik di mana makhluk ini dipercaya sebagai penopang dunia. Makanya tadi dibilang ia lebih besar daripada yang mana makhluk ini disebut juga di karya tulis cerita Arab yang judulnya adalah Wonders of Creation. Yang disebut dengan bahasa Arab ialah Ajaib Al-Mukhluqat. Dituliskan juga kalau bumi ini berada di atas punggung seekor banteng. Banteng besar yang berdiri di atas Bahamut ini. Ini ada bumi dan di bawah bumi ada banteng besar. Di bawah banteng besar itu adalah si Bahamut. Ada 3 lapis. Tapi aku belum selesai sampai di situ. Di bawahnya lagi ada malaikat yang menopang si paus dan banteng besar tadi. Di versi lain yang bukunya Ajaib Al-Makhlukat Al-Maujudat, malaikatnya di atas banteng yang seperti di gambar ini. Lalu sekarang bayangkan, manusia itu sekecil apa di bumi? Nah, nama Bahamut ini juga dapat dipastikan mirip sekali dengan makhluk yang ada dari Alkitab di Old Testament atau Perjanjian Lama,
yaitu adalah Bahamut. Jadi seperti apa? Bahamut ini disebut di dalam Book of Job, yang mana keberadaannya sudah ada sejak keberadaan dunia sebelum dibentuk. Jadi itulah Bahamut. Ketiga adalah Nas-Nas. Makhluk yang satu ini dinilai paling seram dan menjijikan daripada makhluk-makhluk lain yang tidak memiliki keindahan. Ia disebutkan juga di dalam cerita 1001 Malam. Memang kebanyakan mitologi Arab itu banyak muncul dari 1001 Malam. Salah satu cerita yang dalam koleksinya 1001 Malam itu ada yang judulnya Stories of the Sheikh and Scholar, yang mana membicarakan si Nas-Nas ini. Siapkah kalian menghadapi kengerian yang tak terlukiskan? Bayangkan, ini mayat busuk yang melompat cepat dengan satu kaki, satu tangan, dan separuh wajah. Satu sentuhan darinya dan hidupmu berakhir. Itulah Nas-Nas, kengerian yang tak terbayangkan. Alasan ia dibilang menjijikan itu karena Nas-Nas ini berubah mayat busuk yang sudah rusak. Si Nas-Nas ini merupakan hasil dari gabungan anak manusia dan Sheikh. Sheikh itu semacam jin juga, iblis. Jadi penggambaran atau wujudnya bisa dibilang seperti korban mutilasi. Ia merupakan makhluk yang terdiri dengan satu kaki dan satu tangan, terus bentuk mukanya juga hanya separuh. Dapatkah Anda membayangkan? Tidak jelas, bukan memang tidak jelas, makhluknya seperti itu. Dengan wujudnya seperti itu, ia bisa bergerak dan melompat-lompat secara cepat. Keempat adalah Dandan. Lagi-lagi makhluk yang wujudnya berupa ikan besar dan bisa masuk ke kategori paus. Ini kedengarannya seperti Bahamut yang tadi, yang menopang bumi, tapi bedanya dengan yang sebelumnya. Dandan ini tinggalnya benar-benar di dalam laut, bukan di bawah bumi, tidak menopang bumi, dan dari ukuran juga. Dandan ini tidak sebesar Bahamut. Ia jauh lebih kecil, karena sekecil-kecilnya makhluk mitologi sudah pasti besar juga, dan masih bisa menelan satu kapal besar. Jadi dulu bisa dibayangkan, pada masa Arab kuno dipercaya makhluk ini, si Dandan, disebut Tabib Albar. Tabib Albar merupakan dokter of the sea, yang secara jelas itu artinya adalah penyembuh atau pengobat dari laut. Terus menurut filsuf muslim pada masa itu, yaitu adalah Jabir bin Hayyan, ia percaya si penyembuh laut ini adalah makhluk yang mempunyai pengetahuan luar biasa. Ditambah lagi, pada waktu-waktu tertentu, makhluk ini juga kadang berubah menjadi putri duyung yang mempunyai permata cantik di keningnya. Dan dari permatanya, inilah ia dapat menyembuhkan orang-orang dari segala macam penyakit. Hence the name penyembuh laut atau the doctor of the sea. Jabir bin Hayyan pun percaya kalau makhluk ini bukan makhluk yang mesti ditakuti. Bagaimana menurut kalian, sahabat satu pesan? Jadi, dandan ini bisa dikonversikan, bisa berubah bentuk menurut filsuf Islam Jabir bin Hayyan. Yang kelima adalah Palak. Versi Arabnya dari makhluk mitologi Nordik yang disebut Jörmungandr. Jörmungandr adalah ia makhluk mitologi di Nordik yang merupakan ular raksasa dan dipercaya saking besarnya itu sampai mengelilingi bumi, dan sewaktu-waktu ia mempunyai kemampuan untuk menelan bumi itu sendiri. Palak ini tidak begitu banyak diketahui. Jadi kita hanya tahu deskripsinya Palak merupakan makhluk mitologi yang bentuknya ular besar. Nah, sahabat satu pesan, dari sini ada 5 makhluk mitologi dari Arab, dan menurutku ini menarik. Terlebih lagi Nas-Nas yang suka mengejar, itu sungguh menyeramkan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.